Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Heri Nursin, NPM saya 25120 dan saya berasal dari Fakultas Hukum dan Prodi Ilmu Hukum. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dampak globalisasi terhadap warga negara. Baik, untuk pendahuluannya, globalisasi merupakan proses meningkatnya keterhubungan dan ketergantungan antar negara dalam berbagai aspek kehidupan akibat perkembangan teknologi informasi, komunikasi, transportasi, dan perdagangan internasional, sehingga batas geografis semakin kabur, dan peristiwa di suatu negara dapat dengan cepat memengaruhi negara lain. Bagi warga negara, globalisasi membawa dampak yang luas, baik positif karena membuka peluang kemajuan, maupun negatif jika tidak disikapi dengan bijak. Sehingga, pemahaman terhadap dampak globalisasi menjadi penting agar warga negara mampu beradaptasi tanpa kehilangan jati diri bangsa. Tujuan pembelajaran ini memiliki 4 aspek. Yang pertama, memahami pengertian dan faktor pendorong globalisasi. Yang kedua, mengidentifikasi dampak positif dan negatif globalisasi. Yang ketiga, menjelaskan dampak globalisasi dalam berbagai aspek kehidupan. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap bijak dalam menghadapi globalisasi. Baik, di sini ada dampak globalisasi di bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, globalisasi ditandai dengan adanya perdagangan bebas, investasi internasional, serta masuknya perusahaan multinasional ke berbagai negara. Kondisi ini memengaruhi pola produksi, distribusi, dan konsumsi masyarakat. Dampak globalisasi di bidang ekonomi. Dampak positif globalisasi di bidang ekonomi antara lain yang pertama, terbukanya pasar internasional yang memungkinkan produk dalam negeri bersaing di pasar global. Yang kedua, munculnya peluang kerja baru seiring berkembangnya industri dan investasi asing. Yang ketiga, terjadinya transfer teknologi dan sistem manajemen modern yang meningkatkan produktivitas. Namun, globalisasi ekonomi juga menimbulkan dampak yang negatif. Seperti yang pertama, persaingan bebas yang dapat melemahkan usaha kecil dan menengah. Ketergantungan ekonomi pada negara maju, terutama dalam bidang teknologi dan modal. Yang terakhir, ada kesenjangan ekonomi, antara lain masyarakat yang mampu bersaing dengan yang tertinggi. Baik, di sini ada dampak globalisasi di bidang sosial dan budaya. Globalisasi mempercepat interaksi antar budaya melalui media massa, internet, dan mobilitas manusia. Hal ini menyebabkan terjadinya percampuran budaya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dampak positif dalam bidang sosial dan budaya meliputi, yang pertama, bertambahnya wawasan masyarakat terhadap budaya bangsa lain. Yang kedua, meningkatnya sikap toleransi dan saling menghargai perbedaan. Yang ketiga, berkembangnya nilai-nilai modern seperti disiplin, kerja keras, dan profesionalisme. Di sisi lain, dampak negatif yang muncul antara lain, lunturnya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, munculnya gaya hidup konsumtif individualistik, dan hedonis. Berkurangnya minat generasi muda terhadap budaya tradisional. Lalu ada dampak globalisasi di bidang politik dan hukum. Dalam bidang pendidikan, globalisasi membuka akses yang sangat luas terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Informasi dan sumber belajar dari berbagai negara dapat diakses dengan mudah melalui internet. Dampak positif globalisasi di bidang pendidikan antara lain kemudahan memperoleh informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Adanya kerjasama internasional seperti pertukaran pelajaran dan program beasiswa. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Namun demikian, globalisasi juga menimbulkan dampak negatif seperti ketimpangan kualitas pendidikan akibat perbedaan akses teknologi, ketergantungan pada sistem pendidikan dan referensi luar negeri, dan berkurangnya perhatian terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lalu ada dampak globalisasi di bidang teknologi dan informasi. Kemajuan teknologi informasi merupakan pendorong utama globalisasi, perkembangan internet, dan media digital, mengubah cara masyarakat berkomunikasi dan memperoleh informasi. Dampak positif di bidang teknologi dan informasi antara lain yang pertama, komunikasi menjadi lebih cepat, mudah, dan tanpa batas wilayah. Yang kedua,
Informasi global dapat diakses secara real time. Yang ketiga, munculnya berbagai inovasi teknologi yang mempermudah aktivitas ekonomi dan sosial. Sementara itu, dampak negatif yang perlu diwaspadai adalah yang pertama, penyebaran hoaks dan informasi palsu. Yang kedua, meningkatnya kejahatan cyber seperti penipuan dan pencurian data. Dan yang terakhir, ketergantungan berlebihan pada teknologi yang dapat mengurangi interaksi sosial. Lalu ada peran warga negara dalam menghadapi globalisasi, yaitu menghadapi globalisasi, warga negara dituntut untuk bersikap cerdas dan tanggung jawab. Globalisasi tidak dapat ditolak, tetapi dapat disikapi dengan cara yang tepat. Beberapa peran warga negara dalam menghadapi globalisasi antara lain, yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan agar mampu bersaing. Yang kedua, menyaring pengaruh global sesuai dengan nilai Pancasila dan global bangsa. Ketiga, menciptai serta menggunakan produk dan budaya dalam negeri. Yang terakhir, bersikap kritis, selektif, dan bijak dalam menerima informasi. Lalu ada kesimpulan pada akhir presentasi ini, globalisasi merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan modern. Dampaknya sangat luas dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan warga negara. Dengan pemahaman yang baik dan sikap yang bijak, globalisasi dapat dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa tanpa menghilangkan jati diri nasional. Baik, sudah di penghujung presentasi, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyaksikan presentasi video saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan dalam video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.